Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Rizky Ramadan, NPM 2208260060. Jadi di sini saya akan menjelaskan mind map blok psikiatri tentang skizofrenia. Tapi sebelum saya menjelaskan mind map blok psikiatri ini, marilah kita sama-sama berdoa membuka majelis terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mind map blok psikiatri tentang skizofrenia ini. Jadi, apa itu skizofrenia? Jadi dia itu adalah gangguan psikotik kronis dan kompleks yang ditandai oleh distorsi dalam berpikir seperti delusi atau persepsi, contohnya juga bisa seperti halusinasi dan bahasa atau komunikasi seperti bicara tak tertata, perilaku yang sangat tidak teratur atau kayak memotor, termasuk katatoni, serta gejala negatif, contohnya afek tumpul, apatis. Gangguan ini mempengaruhi fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup. Etiologinya bisa pertama genetik, neurobiologis, lingkungan dan perkembangan, dan terakhir penyalahgunaan zat. Eh, Faktor risikonya yang pertama ada riwayat keluarga dengan skizofrenia, selanjutnya usia pemunculan, baru ada juga paparan perinatal, konsumsi ganja, serta stres berat hidup. Gejala klinisnya ada terbagi menjadi empat. Yang pertama ada gejala positif, baru ada juga gejala negatif, gejala kognitif, dan yang terakhir gejala afektif atau konkomitan. Selanjutnya kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Jadi eh, yang A ada dua atau lebih dari gejala berikut masing-masing selama waktu yang signifikan selama 1 bulan atau kurang jika berhasil diobati seperti delusi dan halusinasi, pembicaraan tak teratur atau disorganized speech, baru perilaku tidak teratur atau katatoni, serta gejala negatif misalnya afek datar, avolition, dan perlu lebih dari satu gejala dari delusi, halusinasi, atau bicara tidak teratur. Selanjutnya yang B, fungsi pekerjaan atau relasi diri menurun dibanding sebelum onset. Baru C, tanda gangguan berlanjut setidaknya 6 bulan, termasuk fase prodromal atau residual. Aktif minimal 1 bulan. Selanjutnya gangguan bukan karena gangguan skizoafektif, depresi atau bipolar dengan gejala psikosis. Dan yang terakhir bukan akibat zat atau penyakit medis lain. Selanjutnya berdasarkan kriteria diagnosis PPDGJ3. Jadi menurut PPDGJ3, diagnosis skizofrenia mensyaratkan adanya gambaran klinik khas, distorsi mendasar dalam pikiran dan persepsi, disertai afek yang tidak wajar atau tumpul. Umumnya memerlukan setidaknya satu gejala inti seperti waham, halusinasi, suara yang jelas, bicara tidak teratur, atau perilaku katatoni atau grossly disorganized dengan durasi yang konsisten sesuai PPDGJ 3. Eh, Selanjutnya, subtipe atau klasifikasi skizofrenia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada skizofrenia paranoid, baru ada juga skizofrenia herbefrenik, baru ada juga skizofrenia katatoni, baru ada juga skizofrenia residual, dan yang terakhir depresi pasca skizofrenia. Tata laksana skizofrenia, yang pertama bisa kita kasih antipsikotik gen kedua, itu dia tipikal, baru bisa juga antipsikotik yang gen pertama itu yang tipikal, baru clozapine, dan terakhir manajemen efek sampingnya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan terima kasih kepada dokter-dokter yang telah menjelaskan dan telah mengajarkan kami di blok psikiatri ini, terutama Dokter Nanda. Selanjutnya terima kasih juga ke Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah juga meluangkan waktu kepada kami. Dan sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup Minmap ini, marilah kita sama-sama berdoa penutup majelis. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.